Kembali lagi bersama gue Vicky yang akan menemani kalian selama beberapa puluh menit ke depan. Di mana lagi kalau bukan di Pejuang Podcast. Apa kabar kalian para pejuang? Semoga kalian gak akan bosen gue nanya kabar kalian mulu ya. Ya, gue cuma pengen peduli sama pendengar-pendengar gue. Gue cuma pengen kalian tetap baik-baik saja ketika mendengarkan podcast gue ini. Jadi untuk pembahasan podcast gue kali ini, gue ingin membahas perihal sebuah hubungan jarak jauh atau yang biasa dikenal sebagai LDR. Iya, long distance relationship. Beberapa orang punya istilah-istilah lain tentang LDR ini. Ada yang bilang kalau LDR itu long distance rela dibohongin sip, atau long distance rela diselingkuhin sip, rela diduain sip, atau rela-rela yang lain. Dan versi gua tentang LDR ini yaitu long distance relain aja sip. Kenapa gue bilang long distance relain aja sip? Ya karena gue tidak punya ekspektasi berlebih soal hubungan jarak jauh ini. Gue nggak bisa loh membayangkan apapun tentang hubungan jarak jauh karena gue bukan tipe orang yang suka untuk menjalani hubungan jarak jauh. Meskipun gue orang yang emang suka chattingan atau sekedar teleponan, dan gue juga suka terkadang video callan. Tapi jika itu dilakukan setiap hari, setiap malam, mungkin ya sebelum tidur, bahkan sampai ketiduran, terkadang itu akan menjadi hal yang membosankan. Gue perlu hal-hal lain seperti ketemu, kemudian ngobrol, bercanda, jalan bareng, atau mungkin liburan bareng. Bukan hanya sekedar chattingan via HP. Akan ada masa jenuhnya tersendiri ketika hubungan itu isinya 90% hanya chatan atau teleponan melalui HP. Dan gue pun akan jenuh nantinya ketika gue pacaran, tapi yang gue lakukan hanya chattingan. Ketika gue pacaran, yang gue bisa lakuin cuma mandang foto dia dari media sosial, mandangin story-storynya, mandangin snapgramnya, snap whatsappnya. Makanya gue gak akan cocok sama status hubungan LDR ini. Lu pengen tahu pendapat gue tentang LDR? Oke, kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Bagi gua, LDR itu presentase keberhasilannya cuma 10% berhasil dan 90% sisanya itu akan berisi tragedi dan drama. Terus kenapa gue bilang 10% berhasil, 90% tragedi dan drama? Mungkin lu akan bilang kalau gue itu jahat memprediksi sesuatu sampai sebegitunya, sebegitu jomplangnya perbandingannya. Ya mau gimana lagi? Yang gue bayangkan adalah itu kemungkinan menyebalkan yang bisa gue gambarkan ke kalian, yaitu
beberapa orang yang gue kenal dan yang sedang menjalani hubungan LDR, ya keluhan mereka cuma itu. Dan terkadang gue menjadi amat sangat kesal. Kesalnya gue adalah orang-orang LDR ini berpikir seolah-olah LDR itu gak ada jalan keluar dari masalah yang dia rasain, yang mereka hadapin. Ada yang bilang, lu gak akan tahu sih gimana susahnya jadi gua. Lu gak akan mungkin bisa ngerti apa yang gua rasain. Lu gak akan ngerti seberapa besar gua udah berjuang demi dia. Lu gak tahu berapa waktu lama yang udah gue habiskan dengan dia dengan jarak yang cukup jauh itu. Sementara gue berpikirnya gini, perjuangan sekeras apa yang bisa lu lakuin di dalam sebuah hubungan LDR? Selain menjaga hati, selain saling percaya, selain bisa menjaga komitmen, apa perjuangan selain itu apa lagi? Lu ketemu gak bisa, lu ngasih sesuatu yang mungkin spesial dan sederhana gak bisa. Emang seru bercanda, mungkin via telepon atau via video call bercanda. Tapi lebih seru lagi, lu lakukan itu ketika lu bertemu, duduk berdua sambil menikmati secangkir kopi mungkin. Perjuangan sekeras apa yang lu lakuin sampai lu bisa berpikir kalau gue nggak bakal bisa ngerti apa yang lu rasain. Gue udah berjuang lebih dari sekedar hanya menjaga perasaan, selain hanya menjaga komitmen, selain hanya percaya, gue udah ngelakuin lebih dari itu. Dan lu yang LDR bisa-bisanya bilang ke gue kalau gue gak akan tahu apa yang lu rasain. Hey, gue tidak ingin membela diri gue dengan mengatakan atau mungkin gue tidak akan membela diri gue dengan membandingkan diri gue dengan dia ya, dengan orang yang menjalani LDR ini. Karena ya kayaknya gak perlu aja gitu menjelaskan sesuatu yang mereka itu yakin dengan apa yang mereka lakukan. Sementara ya di mata mereka kita itu tidak tahu apa-apa. Padahal nih ya, LDR itu kan bukan sebuah penjara yang tidak membolehkan lu untuk kemana-mana. LDR itu hanya sebuah kondisi di mana hubungan yang sedang lu jalani itu ya terpisahkan jarak yang cukup jauh, yang bikin lu ketemu dia cuma kayak sebulan sekali, beberapa bulan sekali, atau mungkin setahun sekali. Tapi kalau sebuah hubungan LDR yang lu jalanin itu memposisikan lu seperti terpenjara, ya penyakitnya bukan orang lain, bukan hubungannya, ya penyakitnya ada di lu. Bagaimana mungkin orang yang jauh di sana bisa membuat lu terluka dengan begitu nyata? Kalau yang dekat aja kadang bisa teramat sangat menyakitkan, ya lu harus menerima resiko jika yang jauh pun akan sama atau bahkan lebih menyakitkan lagi. Semua orang butuh seseorang untuk tetap bisa dekat dengannya. Sementara yang jauh di sana menjaga hatinya untuk tetap terasa dekat. Ada orang yang butuh orang lain ketika jauh, dan ada orang yang butuh diyakini bahwa hatinya akan baik-baik saja ketika jauh. Itu benar-benar sebuah hubungan yang rumit buat gue. Terlalu rumit untuk gue yang
ya nggak suka hal-hal yang rumit semacam itu. Buat kalian yang minta saran tentang LDR dari gua hanya bisa menyarankan beberapa hal aja sih. Kayak pertama nih, LDR itu kuncinya ada di komunikasi. Saling memberi kabar bagaimanapun sibuknya kalian satu sama lain. Tapi berikanlah jarak dan space waktu untuk kalian sempat merasakan yang namanya rindu. Gini deh, gue jelasin deh tentang komunikasi nih. Chattingan terlalu sering itu akan menjenuhkan dan membosankan. Lu juga butuh ruang untuk aktivitas lu, untuk kegiatan lu, untuk hal-hal yang lain selain dari hanya menemani dia chattingan. Kalau waktu lu habis untuk 24 jam hanya menemani dia, emang lu gak punya kerjaan, lu gak punya temen buat diajak main, lu gak punya keluarga buat diajak ngobrol atau sharing diskusi segala macamnya. Emang kehidupan lu gak ada yang lain. Komunikasi itu jangan terlalu sering, jangan terlalu intens, jangan terlalu terus-terusan tanpa putus sedetik pun. Itu sebuah komunikasi yang menurut gue itu gak baik sama sekali buat lu jalanin. Ketika lu emang butuh waktu buat me time, buat diri lu sendiri, ya gak apa-apa, kasih jeda. Dan di sela-sela jeda itu nantinya akan terselipkan rindu. Kunci komunikasi sederhana. Sesibuk apapun lu, menyempatkan diri 5-30 menit untuk memberi kabar ke dia, untuk menanyakan tentang dia aja itu udah cukup. Buat gue itu udah cukup. Karena setiap orang punya waktu istirahatnya masing-masing. Gak bisa diforsir terus-terusan. Jadi bagi waktulah dengan baik untuk komunikasi. Intinya jangan mengabaikan dia yang dengan perasaan senang, dengan perasaan yang merindu. Jangan mengabaikan dia, intinya berilah kabar, berkabarlah sesering mungkin, tapi kasih jarak pada rindu itu untuk tetap ada. Gila, mantap gak? Mantap gak sih bahasa gue? Kemudian setelah komunikasi ada lagi, yaitu saling percaya. Untuk saling percaya itu untuk kalian yang LDR udah pasti gak bisa dihilangkan. Kalian gak mungkin bisa bertahan dengan status hubungan yang LDR ketika salah satu dari kalian atau kalian berdua menjalani itu tanpa rasa saling percaya. Hanya akan ada hal-hal menyebalkan yang terjadi. Percaya sama gue. Dua hal itu jika tidak terikat kuat oleh perasaan yang sama, saran gue cuma satu sih. Ketika lu ingin benar-benar bertahan dalam kondisi itu, saran gue cuma satu, siapin tisu aja yang banyak karena hati lu bakal terlalu sering ambyar dibuatnya. Komunikasi itu penting, makanya gue saranin buat kalian yang punya pasangan LDR, cobalah untuk tidak mencari pasangan yang cuek. Karena kalian tahu sendiri, orang cuek itu balas chat
cueknya aja seadanya dan juga seperlunya. Orang cuek punya dunia dan kesenangannya sendiri, dan kadang dunianya itu bukan kita atau bukan elu isinya. Tapi kalau lu adalah tipe cowok atau tipe cewek yang suka sama orang-orang cuek, solusinya gampang. Seberapa jauh lu bisa sabar dan bertahan? Gue sih gak akan bisa sama orang cuek. Gue gak akan bisa bertahan selama apapun itu. Paling banter seminggu udah capek gue. Mau dia deket atau jauh, ya gue paling gak bisa dan gak suka chat gue cuma dibales iya, gak apa-apa, oke, sip, ya udah, HMMM. Apalagi nih kalau chat gue tuh hanya berakhir dengan centang biru 2, yang artinya gue harus mundur bukan. Yang artinya chat gue cuma dibaca. Dan itu tandanya ya gue harus sadar diri. Mungkin gue harus mundur. Jujur nih ya, kalau chat gue cuma berakhir dengan centang biru 2, gue sih udah males buat lanjut chattingan lagi. Sekali, mungkin 2 kali, atau bahkan sampai 3 kali ya buat gue gak masalah lah. Cuma kalau udah berkali-kali, aduh udah dah. Gue pribadi gue akan skip dah buat lanjutin PDKT atau ngelanjutin hubungan itu. Soalnya buat gue gini loh, ketika chat lu cuma dibaca tanpa dibales, itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama, dia gak suka dan gak nyaman chattingan sama lu. Dan yang kedua, lu ngebosenin cuy, lu garing, lu aduh lu ngebosenin sih intinya. Dan mungkin akan ada kemungkinan terakhir, yaitu lu harus sadar diri kalau dia emang gak mau dan gak suka chattingan sama lu. Lu harus sadar diri, lu tidak memaksakan ego pantang menyerah lu untuk bisa dia terima. Menurut gua cuek ketika PDKT ya oke lah. Gue bisa mengerti bahwa berkenalan dengan orang asing itu gak bisa asal-asalan. Cuma ketika lu udah kenalan lama, kemudian udah lama banget deket, dan bahkan bisa sampai jadian, tapi dianya masih cuek, itu sih keterlaluan buat gue. Karena gue adalah tipe cowok yang ketika pacaran tuh ya, gue juga butuh untuk dikasih perhatian sesekali. Gue butuh untuk sesekali dimanja gitu ya kan. Makanya gue gak bisa membayangkan kalau gue punya pacar yang cuek. Apalagi ditambah gue juga harus ngejalanin itu LDR. Gue tidak ingin menyiksa hati gue dengan memberikan tekanan batin secara terus menerus dan bertubi-tubi. Kasihan hatinya. Kemudian ada saling percaya, seperti yang tadi gue bilang. Yang namanya percaya, mau pacar lu deket atau jauh sekalipun, ya lu harus percaya sama dia. Masalah percaya ini bukan tentang jarak, tapi tentang lu sama dia. Toh kenyataannya juga ada orang yang hubungannya deket, tapi mereka gak saling percaya. Ada. Karena perihal percaya ini bukan tentang jaraknya jauh atau deket, tapi tentang elunya, lu sama dianya. Lu bisa percaya gak sama dia, atau dia bisa gak percaya sama lu.
Ya karena menurut gue aneh ketika lu pacaran tapi lu masih curigaan terus dan gak percayaan sama pacar lu. Makanya nih ya, buat kalian tipe orang yang overprotective, kalian gak akan cocok dengan tipe pacaran LDR. Ini saran gue aja nih. Tipe orang yang overprotective gak akan cocok dengan sebuah hubungan LDR. Soalnya tiap hari isi chattingan kalian itu mungkin cuma bakal marah-marah mulu dengan praduga dan prasangka yang kalian buat sendiri. Soalnya tipe orang-orang overprotective ini ya itu tipe-tipe yang gak bisa kalau gak dikabarin sehari aja, gak bisa kalau chatnya lama dibales, gak bisa lihat postingan lu nongkrong sama orang lain, apalagi di situ ada cowok atau cewek lain yang mungkin lebih cantik atau lebih ganteng dari pasangan lu. Dia akan minder, kemudian cemburu nggak jelas. Jadi buat yang overprotective, tolonglah sadar diri aja. Bisa jadi nih ya, bisa jadi pasangan lu yang akhirnya memutuskan untuk LDR dengan alasan dia kerja di luar kota, dengan alasan dia pindah keluarganya keluar kota, ya mungkin itu karena dia emang pengen pergi aja gitu dari lu. Ya kan siapa tahu lu terlalu mengontrol semua pilihan hidupnya. Jadi ya LDR adalah cara untuk dia bisa terbebas. Gua ngomong pahitnya aja nih ke kalian yang sedang menjalani LDR. Soalnya gue juga gak suka sama orang yang overprotective dan juga satu lagi overthinking. Overthinking adalah contoh dari orang yang terlalu berpikir keras untuk sesuatu yang padahal sesuatu itu tuh tidak akan terjadi atau tidak pernah terjadi dan mungkin belum terjadi. Nah, ada 3 fase yang tadi gue sebutin. Yang pertama, fase dimana yang dia pikirkan tidak akan terjadi. Yang kedua, fase dimana yang dia pikirkan tidak pernah terjadi. Dan fase yang terakhir, ya belum terjadi. Fase terakhir ini adalah fase yang terjadi akibat hal-hal menyebalkan dari 2 fase sebelumnya. Jadi ya fase ini terjadi dipicu oleh fase-fase yang tadi gue sebutkan. Gue kasih contoh nih. Misalkan pacar lu berpikir lu bosen sama dia hanya karena lu gak bales chatnya. Mungkin lu gak bales chatnya seharian. Chat yang mungkin juga isinya cuma hanya sekedar nanyain kamu lagi apa atau kamu udah makan belum. Nah, di fase tidak akan terjadi ini, lu akan menjelaskan ke dia kalau dia tuh terlalu berpikir berlebihan dan cuma menyimpulkan sendiri ketakutan yang dia buat sendiri. Kemudian setelah itu membaiklah semuanya. Dan setelah lu coba untuk menjelaskan bahwa semua itu tidak seperti yang dia pikirkan, mungkin semuanya akan kembali membaik seperti sebelumnya. Lalu masuklah fase selanjutnya, yaitu fase tidak pernah terjadi. Fase ini adalah fase yang agak-agak ekstrim. Tadi mungkin dia cuma nganggep lu bosen sama dia. Sekarang dia bakal nganggep lu deket sama cewek lain. Ditambah dia membawa fase pertama tadi untuk ikut meyakinkan dirinya kalau pemikiran dia kali ini benar.
Ini mulai merepotkan. Di fase ini lu harus bener-bener mati-matian menjelaskan dan meyakinkan dia sih. Kalau enggak lu bakal chaos sendiri nantinya. Berantakan hubungan lu. Ini belum ada apa-apanya dibandingkan fase terakhir. Karena fase terakhir adalah fase ending, fase yang final. Fase dimana akhirnya lu memutuskan untuk mewujudkan semua yang dia simpulkan untuk nantinya menjadi sebuah kejadian yang membuat dia berpikir kalau selama ini semua yang dia bayangkan itu benar adanya. Nah, begitulah caranya terbentuk sebuah drama dan tragedi pun terjadi, saudara-saudara. Dan para jomblo pun ketika tahu ini mungkin akan tertawa senang karena ada sebuah tontonan yang menyenangkan. Ada sebuah kisah yang berantakan yang terlalu seru untuk dilewatkan. Termasuk gue biasanya sedemen tuh sama drama-drama di dalam sebuah hubungan. Wah. Sebenarnya gue bilang kayak gini, gue lagi nyindir orang-orang yang mikirnya tuh terlalu berlebihan. Orang gak chat dia seharian aja masa dibilang bosen. Orang bales chat dia lama dikit aja masa dibilang lagi chattingan sama yang lain. Kan bisa aja dia lagi makan, lagi ke kamar mandi, atau lagi disuruh belanja, atau ya kemana aja. Emang aduh emang dia robot yang harus kok robot, emang dia AP harus bisa standby 24 jam supaya balas chatting lu, dan dia baru punya waktu untuk dirinya sendiri ketika mungkin lu udah gak balas chat dia, atau mungkin lu udah tidur, lu udah main sama temen-temen lu, atau lu lagi kuliah, kerja. Masa waktu dia hanya kosongnya di saat-saat elunya emang udah gak bales chatnya? Kan gak gitu juga dong. Kasian dianya. Kan aneh ya orang-orang yang kayak gini tuh. Gue sih gak terlalu suka ketika gue menjalani hubungan itu tuh terlalu banyak drama mulu. Udah di sinetron banyak drama, masa gue ngejalanin hubungan juga harus banyak drama? Sebenarnya ini cerita gue sinetron apa bukan? Jangan-jangan hubungan gue sinetron yang ada di TV. Aduh, nggak ngerti dah. Capek hati tahu buat ngeladeninnya. Lu bisa ngebayangin lah. Lu bisa ngebayangin betapa capeknya ngadepin orang-orang yang terlalu overthinking ini. Soalnya gue ngerasain itu. Capek banget rasanya harus ngasih penjelasan berulang-ulang kali kalau apa yang dia pikirin tuh gak bener. Itu tuh hanya pikiran dia yang terlalu berlebihan. Dia terlalu berlebihan ketika berpikir kalau gue tuh seperti apa yang dia bilang. Dan gue harus ngejelasin kalau ya gue tuh gak begitu. Masa gue harus ngejelasin terus-terusan? Masa hubungan gue hanya gue isi dengan sebuah penjelasan? Gue bukan guru yang tugas gue tuh harus ngejelasin mulu. Capek lah. Semua pemikiran yang gak beralasan itu ya cuma bikin capek. Makanya gue gak akan menjalani hubungan LDR yang isinya pasti bakal penuh dengan pemikiran yang kayak gitu. Yang deket aja nih ya masih bisa kayak gitu, apalagi yang jauh.
Yang deket masih bisa kayak gitu, masih punya kemungkinan besar. Gimana yang jauh? Gimana yang jauh yang kalau dia ragu aja tuh ya serem. Kenapa gue bisa berpikir seperti itu? Ya karena gue udah pernah ngalamin. Gue belum pernah ngalamin LDR-nya, tapi gue udah pernah ngalamin yang kondisinya. Kok maksudnya bukan apa sih? Kondisi yang gue jelaskan tadi, yang tentang overthinking lah, tentang percaya lah, tentang overprotective lah. Aneh tahu ada di kondisi kayak gitu. Dan lebih aneh lagi ketika gue membayangkan hal itu terjadi di dalam sebuah hubungan LDR. Adakah orang yang mendengarkan podcast ini ketika ada masalah dengan pacarnya yang jauh di sana, dia bakal bela-belain nyamperin pacarnya bagaimanapun caranya? Ada nggak? Lu bela-bela nyamperin dia cuma buat menjelaskan dan meyakinkan ke dia kalau nggak gitu loh, harusnya nggak gitu. Itu nggak seperti yang kamu bayangin. Ada gak sih yang kayak gitu? Kalau ada, lu gokil mamen. Gua akan memberikan standing applause sih buat kalian. Gua akan memberikan sebuah gelar the real pejuang sejati buat kalian yang emang sebegitu berjuangnya untuk pasangan kalian yang jauh di sana. Luar biasa. Mantap. LDR akan menjadi sebuah hubungan yang semakin berat ketika lu punya pasangan yang belum dewasa atau masih labil. Garis bawah ini, belum dewasa atau masih labil. Gak usah jarak jauh deh. Lu pacaran yang sama yang belum dewasa, deket aja nih, mungkin tetanggaan nih. Lu bisa aja berantem tiap hari. Lu bisa aja ribut tiap hari. Lu bisa aja ketika keluar rumah terus papasan sama dia melengos aja gak mau ngeliat muka lu. Itu gimana yang jauh yang emang gak tatap-tatapan? Ayo lu, itu sih ya udah nggak ada harapan buat kalian yang mungkin akan berpikir LDR itu bakal sukses. Hilangkan pemikiran seperti itu. Kalau lu punya pasangan yang terlalu gampang ambekan, terlalu mempermasalahkan hal-hal sepele, terlalu egois, yang ketika lu nggak nurutin apa yang dia bilang, dia bakal marah atau ngambek. Tapi ketika sebaliknya, ya lu gak bisa berbuat apa-apa. Lu malah diharuskan untuk mengalah dan mengerti. Soalnya kalau lu marah karena dia gak nurutin lu, dia bakal balik ngambek cuy. Terus tiba-tiba marah, yang dimana dia marah tuh karena gak mau salah. Dia ngerasa kalau dia tuh udah bener aja gitu. Padahal apa yang dia lakukan itu salah cuy. Dan lu tahu dia salah. Dan ya mohon maaf gue sebutkan ini ya, rata-rata yang kayak gitu sih kebanyakan cewek. Yang ngambek-ngambek gitu banyakan cewek. Kesel banget gue ketemu cewek kayak gitu ya. Gue yakin nih ada beberapa cewek yang dengerin podcast gue bakal bilang, gue gak kayak gitu kak, gue gak kayak gitu, gue orangnya dewasa, gue orangnya sabar, penyabar, gue orangnya baik hati dan tidak sombong. Mungkin sebagian cewek akan tersinggung dan marah-marah sama gue sih, cuma ya udahlah ya. Tapi ya percayalah, cewek yang belum dewasa tuh ya lebih menyeramkan dan lebih menyebalkan ketika dibandingkan cowok yang belum dewasa.
Bandingin dah lu. Bandingin. Nyebelin mana di antara cowok yang belum dewasa atau cewek yang belum dewasa? Ya walaupun keduanya sama-sama menyebalkan, sama-sama gampang banget bikin lu sakit hati, sama-sama bisa bikin lu ngedumel-dumel sendiri. Karena ya lagi-lagi nih ya, gue pun pernah ada di posisi itu. Gue pernah ada di posisi itu. Yang tua lebih dari gue aja ada yang belum dewasa, apalagi yang umurnya di bawah gue. Gue harus gimana dengan ketidakdewasaan itu? Ya gue ya cuma bisa sabar dan sabar. Sebegitu gak maunya gue kehilangan sampai gue mengorbankan hati gue yang terkadang sudah ingin menyerah, sudah mengibarkan bendera putih. Mungkin kalau di hati ini ada sebuah taman, mungkin taman itu bakal penuh dengan bendera putih, bukan dengan tanaman. Saking segitunya gue. Aduh. Jadi kalau kalian yang lagi LDR gak punya hati yang setegar itu buat bersabar, ya jangan diterusin deh mendingan. Soalnya bakal capek sendiri. Hati lu bakal capek sendiri, hati lu bakal sakit sendiri nantinya. Ini sih saran aja nih ya dari gua yang emang merasakan. Apalagi lu punya pasangan yang belum dewasa dan sebenarnya dia tuh ngerasa loh, dia itu ngerasa kalau dirinya itu belum dewasa. Tapi anehnya dia ngerasa kalau ketidakdewasaan dia itu adalah sebuah hal yang wajar dan bisa dimaklumi dan harus dimaklumi bahkan. Gua nggak paham kenapa ada orang yang dia tuh sadar dia nggak dewasa, tapi dia nggak mau berubah. Dan ada orang yang bangga aja gitu dengan ketidakdewasaannya. Jadi ketika ada orang lain yang memberikan saran atau masukan-masukan yang positif, dia tidak ingin mendengarkan itu karena itu bukan gua banget. Gua gak mau dengerin itu bukan gua banget. Kalau lu mau nerima gua ya syukur, tapi kalau enggak ya udah gak apa-apa. Itu tuh pemikiran-pemikiran orang yang belum dewasa yang menyebalkan. Aduh, aneh deh. Maksudnya gimana sih? Lu mau terima gue syukur, gak mau nerima gue ya udah gak apa-apa. Itu tuh telinganya pengen gue teriakin pakai toa rasanya. Tidak ingin mendengarkan orang lain ataupun tidak ingin mendengarkan saran dari pasangannya adalah tanda kalau pasangan lu itu ya belum dewasa. Karena kalau kata-kata lu yang sedang bersama dia aja gak bisa bikin dia berubah, ya lu harus gimana lagi? Apa yang lu harus lakuin lagi? Lu gak bisa berbuat apa-apa. Sama gue juga ketika gue dihadapkan dengan seorang wanita, seorang cewek yang belum dewasa, ketika gue udah memberikan saran, memberikan nasihat, memberikan berbagi sharing pengetahuan, pengalaman, sementara dia gak berubah, ya gue juga bingung sendiri. Gue harus gimana ngadepinnya? Gimana gue harus sabar. Oke. Udah sangat amat sabar gue. Apalagi gue harus ngertiin dia. Aku kurang ngerti gimana gue untuk mengerti bahwa ada orang yang sudahlah. Ada orang yang bangga, ada orang yang
fine aja dengan ketidakdewasaannya. Padahal ketidakdewasaannya itu membuat pasangannya terkadang ya kecewa, sedih, merenung, merana. Aduh. Satu-satunya yang bisa lu lakuin adalah ya berdoa dan berharap Tuhan memberikan hidayah untuk dia. Gue bilang kayak gitu karena yang dekat aja tuh bisa sebegitu menyebalkannya. Dan gue lagi-lagi tidak bisa membayangkan kalau semua itu terjadi dengan jarak yang cukup jauh. Itu akan terkesan wadadidadu dadau. Berapa banyak hati yang akan ambiar nantinya. Aduh. Kemudian tentang LDR, gue tidak akan pernah sama sekali mencantumkan sebuah kata LDR untuk ada di kamus besar di dalam kisah cinta gue. Asik. Karena gue pun tidak ingin menjalani sebuah hubungan yang jaraknya cukup jauh. Gue tidak menganggap bahwa LDR itu sebuah hubungan yang harus gue seriusin. Kalaupun gue menjalani sebuah hubungan dengan status LDR, gue tidak akan menjalaninya dengan sangat amat serius loh. Gue akan memberikan sebuah simulasi bagaimana cara gue akan menjalani sebuah hubungan LDR. Waduh, simulasi udah kayak apa ya, UN pakai simulasi. Iya. Jadi ketika gue LDR, gue akan mengawali pagi dengan mengucapkan selamat pagi sayang, selamat pagi. Udah cukup itu aja, gak usah pakai kata-kata atau nama-nama yang aneh-aneh lah, udah gitu aja. Dan mungkin akan memberikan semangat gitu ya. Lalu kemudian akan ada template percakapan yang biasa aja, kayak nanya, lagi apa nih kamu? Udah makan belum? Udah mandi belum? Kegiatan hari ini apa aja? Dan lain-lainnya. Kemudian siang harinya gue akan chat dia lagi dengan bermaksud mengingatkan dia untuk istirahat, mengingatkan dia makan, mengingatkan dia untuk sholat, mengingatkan dia minum, napas, dan lain-lainnya. Sambil mungkin akan ada sedikit obrolan chat yang random atau bercandaan yang receh yang bisa gue tambahkan. Lalu kemudian sore harinya kembali gue akan menanyakan dia lagi apa, kamu lagi apa sayang, ya. Lalu terakhir malam hari menjelang istirahat, mungkin ada obrolan chattingan yang halu kemana-mana karena udah malam, udah waktunya berhalusinasi kita, ya. Dan semua itu terjadi selama gue menjalani pacaran jarak jauh itu. Entah seminggu, entah sebulan, 2 bulan, setengah tahun, 1 tahun, 2 tahun, dan bertahun-tahun. Ya, walaupun gue ragu sih, kalau gue bisa bertahan menjalin hubungan selama itu. Karena yang kemarin itu ya, terakhir itu tuh aja tuh cuma bertahan 2 bulan doang. Apalagi yang jauh mungkin cuma berapa jam. Aduh. Dan layaknya sebuah rasa yang tercipta karena gelora asmara, akan ada masa di mana rasa itu begitu bergelora, berapi-api, penuh dengan semangat dan kebahagiaan yang teramat sangat ketika di awal di mana rasa itu tercipta. Perasaan awal yang tumbuh itu begitu membahagiakan, tapi akan
akan ada masa dimana rasa itu akan redup, layu seperti daun yang berguguran di musim kemarau. Akan ada masa dimana kita mengalami rasa bosan yang sangat amat memilukan. Yang dekat saja bisa membosankan, apalagi yang jauh. Dan yang kalian lakukan di hubungan itu hanya chattingan berhari-hari. Percayalah, menjalani hubungan di dunia nyata dengan sosok manusia yang bisa kita jumpai secara langsung itu lebih menyenangkan ketimbang pacaran jarak jauh yang hanya bisa berjumpa via virtual dan imajinasi saja. Tapi ya kembali lagi, LDR adalah pilihan masing-masing orang. Ada orang yang LDR hanya ingin coba-coba, mungkin bisa berhadiah. Ada yang LDR hanya karena mencari sesuatu yang baru, atau ada yang menjalani LDR supaya ada selingan lain ketika yang dekat hilang atau membosankan. Atau ada yang menjalani LDR karena kondisi yang mengharuskan mereka terpisah jarak. Ada yang LDR karena dia percaya pada hati. Jadi pembahasan LDR gua kali ini bukan bermaksud untuk melarang kalian menjalani sebuah hubungan jarak jauh. Silahkan jalani apa yang hati kalian inginkan. Belajarlah untuk terus tumbuh pada apapun kondisi yang terjadi di dalam hubungan itu. Jika LDR memang semenyenangkan itu untuk dijalani, maka jalanilah. Tapi jika LDR hanya berisi sebuah drama yang menyebalkan, ya kalian tahulah apa yang harus kalian pilih. Hanya ada dua, bertahan atau tinggalkan. Sesederhana itu. Jadi jangan bilang kalau lu gak punya pilihan lain. Lu gak punya pilihan lain lagi, itu hanya seolah membodohi diri sendiri, membodohi hati sendiri. Yang sebenarnya terjadi adalah lu lu sedang menjebak diri lu sendiri di kondisi itu. Jadi tetap semangat buat kalian para pejuang LDR, para pejuang jarak dan waktu. Gue akan mendoakan semoga hubungan yang kalian jalani bisa memiliki ending yang indah dan menyenangkan. Dan jika kalian sukses menjalaninya, berbagi ceritalah. Gue akan sangat amat senang untuk mendengarkan cerita kalian. Kesimpulan dari LDR ini akan gue ambil dari istilah LDR versi gue tadi, yaitu long distance relain aja sip. Sebuah hubungan yang memang harus merelakan apapun yang terjadi. Rela karena terpisah jarak, rela karena harus menjalani sebuah hubungan yang akan rumit, rela untuk menahan rindu untuk bisa berjumpa, dan rela-rela yang lainnya. Apapun yang terjadi ketika lu LDR, relain aja, gak apa-apa. Karena kalau lu udah rela dengan semua resiko yang terjadi, hati lu pun akan seperti terasa lega menjalaninya. Ya gue cuma bisa bilang sepertinya. Gue tidak bisa menjanjikan bahwa hati lu akan benar-benar lega, karena pasti akan ada tempat yang tersisa untuk kecewa bersemayam di hati. Ya, apapun kondisi LDR yang sedang kalian jalani, tetap semangat. Tetap semangat menjalaninya. Long distance relationship itu bukan sebuah hubungan yang mustahil. Tetap akan ada kemungkinan-kemungkinan baik yang terjadi di dalamnya. Itu pun tergantung kalian yang menjalaninya. Ya, gua rasa cukup
untuk pembahasan kali ini. Kembali gue ingatkan lagi untuk menjaga kesehatan dan PSBB di Tangerang ini pun diperpanjang sampai akhir Juli dan entah akan diperpanjang lagi sampai kapan. Intinya ya, gue hanya ingin berharap kondisinya bisa membaik untuk akhir tahun nanti lah. Gue butuh liburan yang jauh. Gue butuh me time. Gue butuh inspirasi lebih. Tolonglah kondisi membaik lah. Dan gue ingatkan kembali, jangan lupa cuci tangan pakai sabun. Sabun lebih baik daripada hanya sekedar hand sanitizer. Hand sanitizer itu cuma alternatif loh. Kemudian jika keluar rumah pastikan menggunakan masker. Dan tetap berlakukanlah social distancing. Kemudian physical distancing ketika kalian keluar rumah. Ya pokoknya stay safe buat kalian semua. Dan buat kalian yang mau dengerin gue di YouTube, kalian bisa tonton channel YouTube gue di Achmat Rofiki Arwin. Kalian bisa subscribe itu channel buat mensupport gue, atau kalian bisa like kalau kalian suka, dislike juga kalau kalian gak suka, gak apa-apa. Kalian bisa share ke teman-teman kalian. Kalian juga bisa dengerin gue di Spotify. Kalian bisa dengerin gue di platform podcast lainnya seperti Apple Podcast, Google Podcast, Radiocast, dan aplikasi podcast lainnya. Kalian juga bisa tinggalin komentar kalian di YouTube. Kalau kalian mau request pembahasan yang lain, kalian bisa DM gue via Instagram aja di @achmatrofiki. Jadi mungkin cukup segitu dulu aja podcast dari gue, dan terima kasih. Ciao.